Halo semuanya. Psikoterapi adalah salah satu metode psikologis yang paling sering digunakan pada masa sekarang. Tetapi dulu tidak seperti sekarang. Pada 1930, kebanyakan psikolog bekerja di bidang akademik dibandingkan menjadi seorang terapis. Sekitar 1940-an dan 1950-an, psikoterapi mulai berperan besar dalam sejarah psikologi klinis. Awal 1900-an, psychological testing sangat familiar di kalangan klinikal psikologi, tetapi jarang digunakan. Kenapa? Karena bidang ini didominasi oleh praktisi medis. Namun, karena banyak tentara Perang Dunia II yang mengalami trauma, akhirnya psikoterapi pun mulai diterapkan. Pada awalnya, psikoterapi menggunakan pendekatan psychodynamic, di mana mereka fokus terhadap unconscious mind. Pada saat yang bersamaan, mulai muncul pendekatan lain yang menantang. Salah satunya adalah pendekatan behaviorism. Behaviorism menekankan pada metode empiris, di mana mereka lebih fokus untuk meneliti tingkah laku. Selain behaviorism, pada tahun 1960 mulai muncul pendekatan humanistik. Pendekatan ini biasa juga disebut client-centered. Pendekatan humanistik lebih fokus terhadap hubungan dengan sekitar dan pertumbuhan. Selain itu, family therapy juga mulai dikembangkan dan mulai populer pada tahun 1970. Belakangan ini, psikolog klinis menggunakan pendekatan kognitif terapi yang fokus pada pemikiran logis. Sekarang kita akan membahas pengaruh perang pada clinical psychology. Kebanyakan terapi, assessment, dan training dibentuk oleh pemerintah sebagai alat seleksi tentara dan sebagai perawatan mereka setelah mengabdi pada negara. Selama Perang Dunia I, Robert Yates mengeluarkan Army Alpha dan Beta Intelligence Test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi pada saat perekrutan tentara. Selain itu, David Freischler juga menciptakan tes intelijensi pertamanya. Tes ini lebih mengacu pada tes WISE. Sebagai akibat dari Perang Dunia II, para veteran mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang dulu disebut juga dengan shell shock. Kemunculan Nazi di Eropa Timur membuat figur psikologi klinis berperan penting. Hal ini membuat para pemimpin psikodinamika seperti Sigmund Freud meninggalkan negara asalnya. Faktanya, veteran adalah salah satu dari banyak pekerjaan yang memiliki masalah mental terbanyak. Hampir 1 juta veteran membutuhkan servis untuk kesehatan mental mereka dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya kami akan membahas tentang development of the profession. Sama seperti psikologi klinis, psikoterapi, dan assessment, profesi juga berkembang sejak awal. Hal ini dapat dilihat saat American Association of Clinical Psychologists didirikan pada tahun 1917. Pada tahun 1940, pendidikan dan pelatihan dalam psikologi klinis menjadi lebih luas dan lebih terstandarisasi. Pada tahun 1949, para direktur pelatihan dari seluruh negeri setuju bahwa praktik dan penelitian adalah aspek penting dari pelatihan psikologi klinis. Tahun 1950-an menghasilkan lebih banyak bukti bahwa psikologi klinis adalah profesi yang sedang berkembang. Pendekatan terapi berkembang biak dengan pendekatan baru seperti behaviorism dan humanistik yang menyayangi teknik psikodinamik yang sudah mapan. Sejauh mana psikoterapi berhasil atau tidak berhasil juga mendapat perhatian yang lebih banyak, dimulai oleh analisis kritis oleh Eysenck pada tahun 1952. American Psychological Association juga menerbitkan edisi pertama kode etika pada tahun 1953 dengan diskusi signifikan tentang aktivitas klinis yang mencerminkan tingkat baru pembentukan profesional untuk psikologi klinis. Pada akhir 1950-an, hanya 14% dari populasi Amerika Serikat yang pernah menerima perawatan psikologis. Program PsyD pertama muncul menawarkan opsi pelatihan pascasarjana. Ini menandakan bahwa psikoterapi telah menjadi bagian yang diakui dari perawatan kesehatan Amerika. Pada tahun 1980 terjadi peningkatan rasa hormat dari lembaga medis terhadap psikologi klinis, yaitu dengan mendapatkan hak istimewa untuk masuk rumah sakit dan hak istimewa dalam pembayaran Medicare. Selain itu, lembaga pelatihan pascasarjana juga terus melatih sejumlah besar psikologi klinis baru. Jumlah anggota Asosiasi Psikologi Amerika yang merupakan dokter mendekati 50%.
Psikoterapi berkembang pesat, terutama dalam pengaturan praktik swasta, tetapi penggunaan tes kecerdasan dan kepribadian sayangnya menurun. Pertumbuhan profesi terus berlanjut hingga tahun 1990-an dan 2000-an, begitu pula tren keanekaragaman gender dan etnis dari mereka yang bergabung. Pada tahun 2010, angka tersebut meningkat menjadi 50%. Pilihan pelatihan profesional juga terus bertambah. Psikolog klinis memiliki pilihan untuk mempunyai gelar PhD atau PsyD. Terima kasih.